Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, piye kabare? Semoga apik-apik semua ya. Sekedar informasi untuk yang mau gabung di komunitas WhatsApp sekitar dunia pertanian, linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini ya. Sekarang hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Tak terasa waktu terus berlalu dan sekarang sudah di penghujung tahun 2022. Semoga apa yang jadi harapan kita di tahun ini bisa tercapai di tahun 2023. Doa saya untuk semuanya, semoga di tahun 2023 kita menjadi petani sukses yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan ini tanaman terong ungu yang saya tanam beberapa minggu yang lalu ya, tanpa mulsa. Alhamdulillah meski dengan perawatan murah dan sederhana, terong ungu saat ini kondisinya sedang berbunga dan berbuah. Sebelum masuk ke cara perawatan cabai bebas patek, busuk batang dan layu fusarium, saksikan cuplikan berikut ini. Inilah perkembangan cabai tanpa mulsa di minggu ke-9. Perjuangan saya dalam merawat cabai tanpa mulsa ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri ya. Kekurangannya pertumbuhan tanaman yang lambat, terjadi ketidakserasian pertumbuhan dan hal lainnya. Kelebihannya cabai tanpa mulsa ini alhamdulillah terbilang aman dari serangan patek, layu fusarium, busuk batang dan busuk Phytophthora. Tapi saya yakin bahwa dalam beberapa minggu atau bulan ke depan tanaman ini akan tumbuh tinggi dan berbuah lebat. Karena doa dan ikhtiar adalah kunci utama. Urusan hasil biar Tuhan yang menentukan. Untuk perawatan di minggu ke-9 di usia 70 hari setelah tanam, penyepraian rollingan insektisida untuk pencegahan hama, fungisida untuk pengendalian atau pencegahan penyakit, kemudian pupuk buah untuk pencegahan patek, pelebat buah dan mencegah kerontokan. Yang akan saya bahas kali ini adalah rollingan pupuk buah yang saya gunakan ya. Berikut cara perawatan cabai agar terbebas dari patek, busuk batang, layu fusarium dan busuk Phytophthora. Pupuk buah yang saya gunakan kali ini dari merek dagang Gandasilbe ya. Ada banyak kelebihan unsur hara yang terdapat pada Gandasilbe ini. Mungkin sebagian orang mengenal pupuk buah ini hanya untuk pelebat buah dan pencegah rontok saja. Padahal pupuk buah ini bisa mencegah penyakit patek, busuk buah atau antraknos. Salah satu bahan aktif untuk mencegah patek adalah tembaga. Banyak merek dagang di pasaran yang memiliki bahan aktif tembaga dengan harga yang relatif mahal. Tapi jangan salah ya, pada Gandasilbe ini terdapat bahan aktif tembaga yang mungkin tidak banyak diketahui. Selain unsur hara nitrogen, fosfat dan kalium, pada Gandasilbe ini terdapat unsur hara magnesium, boron, tembaga dan unsur hara lainnya. Selain harganya terjangkau, Gandasilbe ini memiliki nutrisi yang lengkap dan tepat digunakan di musim hujan. Jadi Gandasilbe ini mampu untuk mencegah terjadinya patek, busuk buah atau antraknos. Perlu kawan ketahui bahwa penyakit patek dari dulu hingga sekarang belum ada satupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit patek tersebut.
Karena jika buah sudah terkena patek akan membusuk atau kering. Jika ada sales obat atau siapapun yang bilang obat ini ampuh obati patek atau cara ampuh obati patek, berarti dia bukan seorang petani. Dan menurut saya itu pembodohan ya, karena cara terbaik untuk atasi patek adalah satu-satunya pencegahan sejak tanaman berbunga dan berbuah. Mengingat sekarang cuaca sangat ekstrim, hujan terus-menerus, penyakit yang sering menyerang adalah layu fusarium atau Fusarium oxysporum, busuk Phytophthora dan busuk batang. Sehingga kita harus lebih ekstra dalam perawatan dan pemakaian jenis obat yang digunakan. Harus penuh perhitungan. Karena jika kita salah dalam perawatan akan berakibat fatal dan berdampak pada kegagalan dan kematian tanaman. Ada beberapa cara yang saya lakukan dalam perawatan cabai tanpa mulsa ini ya. Di antaranya untuk mencegah patek, busuk batang dan layu fusarium. Cara yang pertama, penyepraian kalsium dilakukan secara berkala ya. Saya spray kalsium ini minimal 1 minggu sekali, itu wajib. Maksimal penyepraian dilakukan 2 kali dalam seminggu. Ada banyak manfaat pemberian kalsium di musim hujan seperti sekarang ya. Salah satunya untuk menambah daya tahan imun tanaman agar lebih kebal dari serangan hama dan penyakit. Kemudian untuk cara pencegahan patek, layu fusarium, busuk batang dan busuk Phytophthora, cara yang kedua, pemakaian 2 jenis fungisida dengan bahan aktif yang berbeda dan cara kerja yang berbeda. Fungisida yang saya gunakan memiliki 2 cara kerja yang berbeda ya, yaitu kontak secara sistemik. Untuk penjelasan dari fungisida yang saya gunakan sudah saya bahas di link ini. Fungisida adalah hal yang wajib digunakan untuk pencegahan maupun pengobatan. Karena tanaman cabai pasti tak lepas dari serangan hama dan penyakit. Gunakanlah fungisida sesuai dosis dan penyakit sasaran ya. Gunakan 2 jenis fungisida dengan cara di rolling setiap minggunya. Jika minggu ini pakai fungisida secara kontak, maka gunakan fungisida yang memiliki cara kerja sistemik di minggu berikutnya. Kemudian untuk pencegahan cara yang ketiga, tanaman cabai membutuhkan 2 unsur hara ya untuk kebutuhan nutrisi pertumbuhan yang lebih baik, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Saya tidak akan banyak membahas dari kedua unsur tersebut karena waktu dan durasi terlalu panjang. Unsur mikro terbagi dalam beberapa unsur hara, di antaranya tembaga, mangan, natrium, seng, boron dan unsur hara lainnya. Unsur mikro tersebut harus selalu ada dan tersedia untuk tanaman agar tidak mudah stres yang berakibat tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Saya gunakan pupuk mikro ini ya 1 minggu sekali, terkadang saya gunakan 2 minggu sekali tergantung kondisi dan fisik tanaman. Untuk dosis dan merek pupuk saya sudah bagikan videonya di link ini ya. Kemudian untuk pencegahan cara yang keempat, dan ini yang paling penting ya. Dari cara ke-1, ke-2, dan ke-3 akan sia-sia dilakukan tanpa digunakan perekat ini. Fungsi dan manfaat dari perekat ini sangat wajib digunakan setiap melakukan penyepraian. Karena jika tidak digunakan perekat, maka obat atau nutrisi yang diberikan melalui penyepraian akan mudah tercuci oleh air hujan. Sehingga cara kerja dari obat yang kita gunakan tidak akan bekerja secara maksimal. Jadi perekat adalah kunci utama di musim hujan. Itulah beberapa cara yang saya lakukan dalam merawat cabai saat cuaca ekstrim di musim hujan, untuk mencegah penyakit patek, busuk batang, layu fusarium atau busuk Phytophthora. Baik kawan, untuk perawatan cabai di minggu depan akan dimuat di konten berikutnya atau part 10. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat dan semoga bermanfaat.
Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.